Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel ini dengan saya Nandi Susila. Kali ini kita akan membahas tentang multimedia lanjutan minggu ketiga, ya kita masuk ke minggu keempat kali ini ya, tentang studi kasus pengolahan data toko. Untuk minggu keempat ini filenya terpisah ya, jadi jangan disatukan dengan file pertemuan 1 maupun pertemuan 2 dan 3 ya. Jadi ini file terpisah dan file baru atau project baru. Ya kita lanjut aja langsung ya. Di sini ada yang pertama harus dibuat adalah data barang. Dan saya sudah buat di sini. Di pertemuan 4 kita akan membuat sheet data barang, persediaan, penjualan dan pembelian. Jadi ada hanya 4 sheet aja. Ya, kemudian kita lanjut yang pertama, ini yang harus dibuat pertama kali yaitu data barang. Data barang tidak ada rumusan apa-apa, hanya format untuk teks aja ya di kode barang. Ya kita langsung aja, di sini ada di slide kedua ya. Ini nomor di input manual, gitu juga dengan nama barang input manual, diketik manual, kemudian nama supplier juga sama di input manual, kecuali kode barang. Ya, kode barang kita lihat ini menggunakan formula ya. Ketika masih kosong bisa diklik kanan format cell. Ya, klik kanan format cell, kemudian kita lihat di sini pilih custom. Kalau yang belum buat sama sekali custom, kemudian ketikkan yang ini kutip 2 kakak strip kutip 2 00 pagar. Nah, pagar inilah yang akan diinputkan oleh kita manual. Kalau 1 berarti nanti akan muncul kakak strip 001. Mau pakai spasi juga nggak apa-apa, pakai spasi gini ya. Kita lihat di sini hasilnya nih, hasilnya ada di sini ya. Oke, itu untuk di kode barang yang ini ya, kakak strip 001. Jadi ketika kita input satu aja, angka aja 1, di enter nanti muncul ya. Terus kita lihat di sini ya, di slide selanjutnya. Kalau di slide nama barang, kode barang ada di tengah ya, tapi saya pindahkan nih ke kolom B. Ini kode barang, baru nama barang, karena terbiasa dengan primary key itu selalu ada di urutan pertama ya, karena primary key-nya adalah kode barang, jadi dia ada di urutan pertama, kemudian baru nama barang dan nama supplier ya. Jadi di data barang formulanya tidak banyak, hanya penentuan ini aja nih yang kode barang ya, ini semuanya manual diketiknya. Oke, lanjut kita ke persediaan. Sekarang persediaan ini juga sedikit nih yang ada rumusannya, kita lihat ya di Excel. Sheet baru beri nama persediaan, dan jangan lupa ya semua sheet yang ada di sini sama seperti pertemuan 2 kemarin, pertemuan 2 dan pertemuan 3 ya, semuanya dihilangkan ya. Di view grid lines ini dihilangkan ya, grid lines-nya dihilangkan biar rapi gitu ya. Oke, di data barang persediaan, sekarang persediaan apa aja yang harus dikerjakan. Kita lihat di sini nggak ada ketentuan apa-apa ya untuk persediaan, berarti harus tahu mana yang diinput manual dan mana yang menggunakan formula atau rumus ya. Nomor ini diinput manual, kemudian kode barang ini dipilih, berarti kita membuatkan list dari data barang yang ada di sini ya. Kita lihat di slide apakah ada di sini ya. Ganti nama persediaan, oh nggak ada ya, jadi kita harus membuatkan sendiri. Ini kode barang sheet. Nah, ini data validation. Gimana caranya? Ketika masuk ke sel C7 kita ke data, kemudian data validation ya, dan jangan lupa ininya pilih list ya, ini pilih list, kemudian ketik sama dengan, angka sama dengan ya, kemudian klik data barang, kemudian kita blok kode barang, blok dari sini sampai B7, kemudian klik OK ya. Nanti secara otomatis dia muncul. Ini itu diambil, ini otomatis muncul dari sini ya, dari pilihan ini ya, muncul dari pilihan ini kode barang, kemudian persediaannya muncul ini pilihannya K1, K2 gitu ya, K2. Kemudian yang kedua adalah nama barang. Nama barang di slide kan nggak dikasih tahu ya nama barang ya, ini di input manual atau tidak, tapi kita buatkan aja otomatis ketika kode barang di input.
K1 teh gelas, K2 tali tambang ya kan, K3 roti sandwich. Berdasarkan apa? Berdasarkan data barang ya, persediaan. Berarti rumusannya ada di sini, menggunakan rumusan yang sederhana aja, menggunakan VLOOKUP yang ini ya. Posisi di sini di D7 sama dengan VLOOKUP. Jika C7 nya ya sama enggak dengan data barang, diklik data barang, ketika diketik koma data barang diklik sheetnya ya, kemudian blok dari B5 sampai C7, 2,0. Kenapa 2? Ya kita lihat di sini kenapa 2, karena di data barang yang kita blok tadi adalah B5 sampai B7 ya, B5 sampai B7, berarti sini dari B5 sampai B7 nih, dari C yang kondisi yang ini. Kalau KK001 maka dia mana nih, KK001 yang ini kan, B5 sampai C7, ini yang di blok. Nama barang yang kita ambil ada di kolom kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua, berarti dia komanya 2 yang di sini ya, komanya 2, 0 ketika terjadi salah ya atau error. Itu oke, itu dia untuk kode barang dan nama barang. Unit ini manual, kemudian lusin menggunakan rumusan. Kalau lusin berarti unit dibagi 12, kodi unit dibagi 20, gross unit dibagi 144. Kalau HPP ini manual, ya. Ini manual, berarti rumusannya ada di lusin, kodi, gross, kode barang dan nama barang. Ya, itu untuk persediaan. Terus lanjut kita ke next, ke penjualan, sheet penjualan. Ini kita lihat ada ketentuannya nggak, nama barang dipilih dari form daftar barang, unit dan harga diinput, kemudian jumlah harga otomatis dengan rumus unit dikali harga, diskon diinput, kemudian total potongan didapat dari diskon dikali jumlah harga. Ini HPP juga ada rumusannya, ongkir kolom bulan dari didapat dari yang sheet sebelumnya. Oke, kita langsung eksekusi yang penjualan. Kita lihat penjualan. Ini penjualan ya, ini tampilannya. Dimulai dari kolom A, ini manual, kemudian ini juga manual. Ini settingannya, lihat settingan berdasarkan tanggal, settingan komputer masing-masing ya. Kemudian tali tambang ini dia didapat, kita lihat di slide ya, kita lihat di slide di penjualan. Nama barang dipilih dari form daftar barang, nah berarti dia didapat dari daftar barang yang ini. Kalau tadi kode barang, sekarang nama barang ya, dia dapat dari sini. Berarti kita akan buatkan sama seperti yang ini pilihannya ya. Ini penjualan. Gimana caranya tadi? Kita ke data, kemudian data validation ya, sama rumusannya, cuma bedanya kolomnya yang diklik apa ya. Ini kan kolom yang diklik adalah C5 sampai C7 untuk nama barang, karena yang diambil adalah nama barang. Oke ya, ini muncul, jadi dia muncul tali tambang ini berdasarkan nama barang yang diambil dari daftar barang. Kemudian unit ini manual, harga barang ini juga manual. Kemudian ini ada rumusannya, jumlah harga ya, D dikali E, berarti unit dikali harga, ini jumlah harga. Diskon ini manual, diketik manual. HPP ini ada rumusannya ada di mana? Ada di sini nih. Nah ini ya HPP ya, dia dapat dari mana dia? Kita lihat di sini. If error, jika error. If is blank, jika C6 kosong. C6 mana? Di tali tambang, berarti berdasarkan nama ya, nama barang di HPP. Jika C5 kosong ya, maka dia akan ke false yang ini, maka isinya akan 0 ya. Kalau ada isinya ya, kita lihat nih ada isinya, berarti dia menggunakan VLOOKUP C5 berdasarkan ini nama barang. Terus tabel yang jadi acuan adalah di persediaan dari D7 sampai I9. Kita lihat ya, D7 sampai I9 ini ya, D7 ini
sampai I9. Nah, D7 dan I9 kita lihat di penjualannya ini ya. Ini di blok D7 sampai I9 karena ini VLOOKUP ya, VLOOKUP. Terus yang kita cari adalah HPP-nya ya kan, HPP. Oleh sebab itu ini kenapa 6? Kenapa 6? Karena kolom HPP ada di kolom ke-6 ketika kita blok nih VLOOKUP-nya. Ini 1 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diambil kan yang ini nih, HPP ini ada di kolom ke-6. Oleh sebab itu rumusan dari HPP karena mengambil HPP ada di kolom ke-6, ininya 6. Ya, menggunakan VLOOKUP biasa. 0 kenapa? 0 ketika dia C5-nya kosong, tidak ada isinya ya. Atau terjadi error ya, maka nanti ininya 0 atau false ya. Ini 2000 dan 3000. Kita lihat tali tambang di sini, tali tambang berapa? HPP-nya 2000. Sesuai kan? Oke, sesuai. Terus lagi ongkir, ini manual, total potongan kebetulan ini enggak ada isinya. Kita lihat F5 kali G5, F5 60.000 kali G, karena diskonnya kosong ya. Kita lihat di slide nih, di slide diskonnya masih kosong kan, diskon nih, otomatis dia ininya juga total potongannya kosong ya. Bulan menggunakan is blank dari month ya, menggunakan month. Kalau B5 nya kosong maka isinya 0, kalau enggak maka terisi ini formula dari Excel. Month kalau date itu tanggal, month itu bulan ya, year tahun. Dari B5 ngambil dari sini, ambil dari tanggal yang di B ya. Kemudian total bayar, kita lihat total bayar ini diambil dari jumlah harga, kemudian dikurang total potongan ditambah ongkir ya, hasilnya segini. Jadi 60.000 dikurang ini tambah 5.000, hasilnya 65.000 ya. Kalau profit kita lihat profit, kalau error dia tanda strip, kalau nggak error berarti F dikurang H, F yaitu jumlah harga dikurang HPP dikurang lagi total potongan, baru ditambah dari I atau ongkir, hasilnya 63.000. Jadi sesuai dengan yang ada di slide ini ya, sesuai dengan yang ada di slide ini, hasilnya kayak gini. Oke, itu rumusannya ya. Sekali lagi ini yang if error HPP ya. Kemudian kita mulai lagi dari jumlah harga, ini rumusannya. Kemudian HPP, ini rumusannya. Ongkir manual, total potongan ini bulan ya. Kemudian total bayar ini, profit ini. Oke ya. Kemudian lanjut kita yang terakhir itu pembelian nih, pembelian ya. Sheet terakhir yaitu pembelian. Kita cek sekarang sheet terakhir pembelian, klik pembelian ini ya. Apa aja yang diketik manual dan apa aja yang menggunakan rumus, kita lihat di sini ada kolom pertama nomor, ini tentu aja manual. Ini menggunakan formula data validation, mengambil dari data seperti biasa, data validation diambil dari barang tadi ya, barang dari B5 sampai B7 ya. Nih tuh dia B5 sampai B7 yang diambil kode kan. Oke, jadi yang muncul adalah kode barang. Terus T gelas ini rumusannya sama seperti kita tadi yang di penjualan ya. Ketika kita pilih apapun maka dia berubah otomatis nama barang dan nama supplier nih, dua nih sekaligus nih ya, menggunakan VLOOKUP berarti. Nah, menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP B6 atau kode barang diambil dari data barang, klik data barangnya ya. Klik data barang, mana tadi? Ini klik data barang. Yang diklik apa? B5 sampai D7. Oke, di blok berarti ya. Data barang ini di blok B5 sampai D7 ini semuanya jadi blok untuk yang VLOOKUP ya. Kemudian kalau nama barang ada di kolom kedua, kalau kode nama supplier ada di kolom ketiga. Jadi otomatis pada saat nama barang maka ini 2 di sini, koma 2 ya.
Kalau nama barang sudah ketemu, berarti nama supplier tinggal copy aja dari nama barang ini, di copy ya. Kemudian pindahin rumusnya di sini, tinggal diganti ininya jadi 3 ya, 3 enter, maka dia muncul. Jadi kalau kita pilih apa aja di sini, nanti dia berubah ngikutin dengan kode barang. Kalau unit ini manual, total harga manual. HPP ini menggunakan rumusan roundup atau pembulatan ke atas ya. HPP dari pembelian barang rumusnya adalah total harga F dibagi dengan unit ya, 60.000 dibagi 40, hasilnya berapa, lalu dibulatkan yang menggunakan rumusan roundup, dan hasilnya segini, 2000, 1000, kemudian 6000 gitu ya. Nah, itu kira-kira yang dikerjakan di pertemuan 4. Ada data barang, persediaan, penjualan, dan pembelian. Masing-masing sheet ini nanti dibuatkan juga ini menu nih ya, atau tombol menu yang akan menuju ke menu utama ya. Tapi kita belum buat menu utama ya. Menu utama nanti akan dibuat di pertemuan ke-5, tapi dibuatkan aja dulu tombolnya menggunakan insert ya, kemudian save. Nah, boleh dari sini, boleh, nggak apa-apa, pilih aja ya. Ini membuatkan menu ya, tampilannya. Oke, demikian dari saya di pertemuan 4. Semoga dapat memahami. Kita akan lanjutkan di pertemuan 5. Materinya masih pembahasan lanjutan dari pertemuan 4. Jadi satu project ini itu 3 pertemuan 4, 5, dan 6 di project yang sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.